Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah anak, pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang DNS server. Nah, jadi DNS server ini anak-anak adalah sebuah layanan server, ya, di mana layanan ini ditujukan untuk melakukan permintaan sebuah nama server, ya, seperti Google, Yahoo. Baiklah. Nah, kompetensi dasar yang akan Bapak sampaikan pada pagi hari ini adalah mengevaluasi DNS server bin, kemudian melaksanakan instalasi DNS server bin. Oke, baiklah Ananda sekalian. Nah, sebelum Ananda menginstal DNS server, ya ada baiknya kita harus tahu dulu apa itu DNS, ya. Nah, DNS itu adalah suatu sistem, ya, yang memungkinkan nama suatu host, ya. Jadi host itu apa sih? Host itu adalah komputer, ya. Jadi nama suatu komputer atau nama suatu host pada jaringan komputer atau internet yang ditranslitkan, ya, menjadi IP atau sebaliknya. Nah, ada lagi DNS itu, ya, dia merupakan sebuah database yang berisi daftar informasi nama-nama host. Nah, kemudian format penamaan host pada internet yang dibuat menurut hierarki berdasarkan level domainnya. Nah, jadi DNS itu, ya, adalah sebuah layanan server, di mana layanan server ini dia mengubah IP address, ya, kemudian menjadi nama komputer. Ya, seperti yang Bapak contohkan tadi, misalnya www.google.com, itu adalah nama komputer. Nah, tapi sebenarnya nama komputer itu ada IP-nya. Jadi IP-nya itu dirubah menjadi nama komputer dan sebaliknya. Jadi kita akan lebih mudah mengingat nama komputer dibanding dengan mengingat nama IP address. Nah, sebagai contoh tadi sudah saya sampaikan, ya. Nah, lebih mudah mana, ya, ketika kita mengetikkan alamat IP dibanding dengan nama komputer. Ya, contohnya misalnya kita mengetikkan IP address misalnya 198.98.36.20, ya, dibanding dengan kita mengetikkan nama www.google.com. Lebih mudah mana? Ya, lebih mudah ketika kita mengetikkan nama www.google.com dibanding dengan mengetikkan IP address tadi. Jadi lebih mudah menghafal. Jadi tujuan DNS itu seperti itu. Nah, tentunya, ya, kita akan mudah ingat, ya, dibanding dengan IP tadi. Nah, itu. Nah, jadi DNS itu, ya, kerjanya adalah alamat IP itu akan diubah menjadi sebuah nama domain, kemudian nama domain itu akan ditranslate atau diterjemahkan menjadi IP address, ya, dan sebaliknya. Nah, aplikasi yang sering digunakan untuk DNS server ini yang paling banyak digunakan di Linux, ya, tentunya adalah bin, ya, karena bin ini digunakan sudah banyak server yang menggunakan aplikasi bin 9. Nah, ini adalah domain namespace, ya, atau ibaratnya itu runtutan, ya, dari domain itu sendiri, ya, atau yang disebut dengan arsitektur hierarkinya. Yang pertama itu adalah root, ya, disebut dengan root level domain, kemudian ada top level domain. Ya, ini bentuk hierarkinya ada root, ada mail, edu, gov, com, ya, di bawahnya kemudian ada urutan. Nah, jadi seperti ini, ya. Jadi hierarki DNS itu, nah, ya, seperti ini. Nah, root level domain, ya, itu merupakan tingkat teratas yang ditampilkan sebagai tanda titik. Jadi kalau misalnya ada www.google.com, nah, itu berarti yang titiknya itu adalah root level domainnya, ya. Jadi titik yang pertama misalnya www titik, nah, itu adalah root level domainnya. Nah, kemudian kalau top level domainnya, ya, itu atau ada beberapa, nah, ya,
ada beberapa yang disebut dengan top level domain ya. Yang pertama ada TLD generic ya. Nah, TLD generic ini dibagi menjadi 7 jenis ya, yang terdiri dari 3 huruf. Misalnya contoh ya, yang TLD generic domain ini contohnya misalnya seperti ini. Ada com, edu, gov, int, mail, ada net, ada org, ada kemudian di bawahnya itu ada country code ya. Nah, contoh misalnya com itu apa sih? Itu komersial. Misalnya yahoo.com. Com-nya itu yang tadi top level domain ya, yang titik di belakangnya itu. Ada titik edu, misalnya ada titik gov. Nah, itu yang top level domain. Jadi yang depannya itu yang root level, yang www titik, kemudian yang terakhir itu yang titik com. Nah, itu yang top level domainnya. Kira-kira seperti itu. Nah, ada lagi tadi TLD negara. Nah, TLD negara ini ya, itu untuk membedakan pemakaian nama oleh suatu negara dengan negara lain. Nah, ini sudah diatur, ini sudah diatur oleh standar. Nah, kemudian itu ada secondary level domain. Nah, secondary level domain tadi ya, itu yang merupakan nama organisasi atau perusahaannya. Misalnya seperti ini, Microsoft.com, Yahoo.com, ya, Google.com. Nah, itulah yang second level domainnya. Nah, ini yang bagian yang harus Anda pahami ya, karena ini sudah masuk pada bagian sistemnya DNS ya. Yang pertama ada name server. Nah, name server ini ya, perlu Anda ketahui, itu adalah istilah lain dari DNS. Jadi kalau misalnya ada yang nyebut name server, oh berarti DNS gitu ya. Nah, perlu Anda pahami dulu ya. Nah, jadi name server ini ada, atau DNS ya, terdiri dari 2 jenis name server ya. Misalnya ada primary name server atau primary DNS, kemudian ada secondary name server atau secondary DNS ya. Nah, primary name server ini ya, itu mendapatkan data dengan membaca file di hard disk ya. Jadi solid storage itu adalah hard disk. Nah, lebih dikenal dengan file zone. Jadi name server ini adalah primary server atau DNS utama ya. Nah, DNS utama ini ya seperti biasanya kalau kita misalnya mengakses situs-situs, yaitu di DNS utama. Jadi kita membaca filenya itu ya di hard disk komputer. Nah, kemudian kalau secondary DNS atau secondary server ya, secondary name server, itu dia mendapatkan data dengan mereplikasikan data yang ada di primary server ya, lebih dikenal dengan transfer zone. Jadi seperti ini ya. Jadi ibaratnya itu ada DNS master dan ada DNS lib. Jadi ada server yang utama, ada server cadangan. Nah, kira-kira seperti itu yang antara master sama secondary. Nah, jadi kalau misalnya DNS utamanya down, maka secara otomatis ya sistem DNS itu akan mengakses server yang nomor 2 atau secondary server. Nah, tapi isinya sebenarnya sama. Jadi sistem itu berjalan bersamaan, cuman yang diakses akses utamanya itu ke primary server. Ketika misalnya server DNS yang utamanya down ya, itu akan diakses ke server DNS ya, server DNS yang secondary. Nah, makanya ya, Anda perlu tahu ketika misalnya kita men-setting IP address ya, Bapak contohkan tampilkan dulu ya. Jadi ketika kita misalnya men-setting IP address ya, di dalam IP address itu ya ada IP address ya, kemudian ada subnet mask ya, kemudian ada default gateway. Nah, baru nanti ada DNS ya. DNS itu nanti ada 2. Jadi DNS itu ada 2, ada primary DNS, ada secondary DNS. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang ada di dalam DNS itu ada istilah yang namanya resolver. Nah, ya, jadi apa sih resolver ini? Resolver itu merupakan bagian dari aplikasi yang berfungsi menjawab pertanyaan program aplikasi tentang domain. Ya, baik ya, Nanda. Jadi resolver ya tadi itu
Kira-kira cara kerjanya adalah dia menjawab pertanyaan ya dengan cara dua cara ya, melihat dan mencari cache DNS server, kemudian bertanya pada DNS server itu sendiri ya. Kemudian terdiri dari domain full reserver dan terdiri dari sub name reserver ya. Nah, istilah lain dari DNS server ini Anda sekalian ya, pada name server ya atau DNS ya, pada prosesnya itu bisa melakukan dua jenis query. Yang pertama iterative query, yang kedua ada resource query. Nah, yang pertama itu ada iterative query, itu name server ya atau DNS itu menelusuri nama DNS server lain satu persatu ya, berdasarkan referensi yang diberi paparan materi dari Bapak ya. Lebih kurang Bapak mohon maaf, nanti kalau ada pertanyaan langsung saja ya, silahkan di grup ya. Saya Hari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.